Recognition is not symbolic, it's strategic. Recognizing Palestine is not a favor, it is a duty under international law. Canada intends to recognize the State of Palestine at the 80th session of the United Nations General Assembly in September 2025. U.S. President Donald Trump is now warning Canada that its intention to recognize Palestinian statehood will make it very hard to negotiate a trade deal. Ya, baru-baru ini berbagai negara mulai memberikan suara bahwa Palestina harus merdeka. Tak terkecuali negara-negara yang selama ini jadi sekutu Israel dan Amerika, seperti Inggris, Prancis, hingga Kanada sekalipun. Nah, fenomena yang baru-baru ini terjadi pun membuat Donald Trump marah. Kanada contohnya, negara yang dekat dengan Amerika Serikat itu mendapatkan ancaman langsung dari Trump bahwa dukungan Kanada untuk kemerdekaan Palestina akan membuat negosiasi dagang semakin sulit. Di sisi lain, Indonesia menekankan sekali lagi bahwa pengakuan pada Palestina sejatinya bukanlah sebuah tindakan namun kewajiban berdasarkan hukum internasional. Akankah September nanti panggung PBB benar-benar akan mengkhianati Israel dengan kemerdekaan Palestina di mata sekutu Israel? Berikut rangkuman selengkapnya. Beberapa pekan terakhir, dunia menyaksikan gelombang diplomatik yang mengguncang posisi Israel. Negara-negara sekutu utama Israel yang selama ini jadi pendukung utama mereka mulai berpaling. Seperti kita tahu, selama bertahun-tahun, Inggris, Prancis, Jerman adalah pendukung utama Israel. Namun situasi di Gaza yang semakin memburuk dan tekanan publik di negara masing-masing pada akhirnya memicu perubahan kebijakan dari negara tersebut. Hingga pada akhirnya, baru-baru ini, Prancis di bawah Presiden Emmanuel Macron mulai menyatakan kesiapan Prancis mengakui Palestina merdeka pada September nanti. Begitupun Inggris yang menyampaikan niat pengakuan terbuka kecuali Israel mau melakukan gencatan senjata dan menghentikan ekspansi pemukiman. Dan Kanada, melalui Perdana Menteri Mark Carney, mereka mengumumkan rencana pengakuan Palestina pada sidang umum PBB September 2025. Negara-negara tersebut beralasan krisis kemanusiaan di Gaza seperti kelaparan massal hingga korban sipil yang meningkat tajam telah memicu simpati global. Dan di sini, negara-negara Eropa dan Kanada ingin menyalurkan tekanan diplomatik kepada Israel. Canada intends to recognize the State of Palestine at the 80th session of the United Nations General Assembly in September 2025. I can confirm the UK will recognize the State of Palestine by the United Nations General Assembly in September unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza. Nah, melihat hal itu, Trump yang selama ini dikenal sebagai pendukung utama Israel tak senang dong. Melalui akun media sosial resminya, Trump nampak seperti terkejut dengan pengakuan Kanada pada negara Israel. Itu terlihat dengan ekspresi kata wow yang ia gunakan saat mengirimkan pesan yang berbunyi, "Wow, Canada has just announced that it's backing statehood for Palestine. That will make it very hard to make a trade deal with them." Oh, Kanada. Pesan dari Trump sendiri menunjukkan bahwa ia tak suka dengan reaksi Kanada dan menegaskan bahwa pengakuan Palestina oleh Kanada menjadikan negosiasi tarif dan perjanjian perdagangan US-Kanada sangat sulit. Bahkan bersikukuh untuk memberlakukan tarif 35% atas ekspor tertentu jika tidak ada kesepakatan sebelum 1 Agustus 2025. Negosiasi yang sudah berlangsung rumit dipicu oleh tuntutan Amerika Serikat terhadap pajak layanan digital Kanada sebelumnya dan pengakuan Palestina memperburuk ketegangan diplomatik. Ia juga menuduh bahwa pengakuan itu seperti menganugerahkan sesuatu kepada Hamas sebagai reward atas serangan 7 Oktober 2023. Oh ya, menariknya, meski diancam Trump, Kanada dan rakyatnya tak bergeming. Menurut laporan dari The Washington Post, mayoritas rakyat Kanada sekitar 63 hingga 69% mendukung pemerintah, tetap mendukung pengakuan pada Palestina walau dipicu Trump.
bahkan siap menerima risiko tarif tambahan. Bagi Kanada, rencana pengakuan itu dilihat sebagai langkah moral dan politik penting untuk menyelamatkan peluang perdamaian dan menunjukkan solidaritas kemanusiaan. Tidak seperti Amerika yang ngaku pahlawan, ngaku ngasih bantuan $60 juta ke Gaza, tapi mereka jugalah yang menjual senjata ke Israel dengan nilai mencapai $600 juta lebih. Indonesia, pengakuan Palestina bukan simbol, tapi kewajiban hukum internasional. Baru-baru ini di tengah banyaknya negara yang mulai berencana mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat di sidang PBB September nanti. Deputi Menlu Armanata Nasir atau Tata menyatakan di forum internasional bahwa recognizing Palestina is not a waiver, it is a duty under international law, yang artinya Palestina bukanlah suatu kebaikan, melainkan kewajiban. Recognition is not symbolic, it's strategic. Recognizing Palestine is not a favor, it is a duty under international law. To recognize Palestine is to stand for justice. It is to believe in the UN Charter. It is to level the diplomatic playing field. A two-state solution begins with political recognition. Only then can genuine peace negotiation take place. Only then can we end the illegal occupation as confirmed by the International Court of Justice. Selain itu, Indonesia menambahkan 3 urgensi yang harus segera ditangani dunia saat ini. Mulai dari pengakuan negara Palestina berdasarkan hukum dan moral, gencatan senjata tanpa syarat di Gaza, dan rekonstruksi dan masa depan Palestina dipimpin oleh rakyat Palestina sendiri. Dalam hal ini, Indonesia memandang pengakuan bukan kemurahan hati, melainkan pemenuhan resolusi PBB seperti GA 43177 tahun 1988 dan Piagam Internasional DTDP Hak Bangsa Terjajah, di mana pada akhirnya mengakui Palestina berarti mendukung hak rakyat tertindas, hukum internasional dan Piagam PBB. Dan hanya pengakuan politik negara Palestina lah yang bisa membuka jalur negosiasi dua negara yang sejati. Bantuan masuk, tapi saat ini meskipun bantuan mulai masuk, jumlahnya masih jauh dari kata cukup untuk menghindarkan rakyat Gaza yang kelaparan. Terlihat banyak penduduk masih rebutan makanan untuk diberikan pada keluarganya. Laporan dari The Independent bahkan mengulas cerita soal bagaimana satu keluarga menjalani hidupnya hanya untuk mencari makan tiap harinya. Di situ dijelaskan, setiap pagi, Abir dan Fadi Sob bangun di tenda mereka di jalur Gaza dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana mereka akan menemukan makanan untuk diri mereka sendiri dan ke-6 anak kecil mereka? Pasangan ini punya 3 pilihan. Mungkin dapur amal akan dibuka dan mereka bisa mendapatkan sepanci lentil berair. Atau mereka bisa mencoba berdesak-desakan di antara kerumunan untuk mendapatkan tepung dari truk bantuan yang lewat. Dan jalan terakhir adalah mengemis. Sialnya, mencari makanan bukan tanpa resiko besar. Saat laporan seperti yang dipublikasikan Al Jazeera menyebut, jika orang harus mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkannya. Allah يرزق الجميع. اسمع كله زي بعض. الله يرزق. الله يرزق. الله يرزق. Menurut analisis The Guardian, saat ini Israel semakin diisolasi diplomatik. Dituliskan bahwa Israel's defiance stands amid global condemnation over starvation in Gaza. Even within Israel, growing global isolation consequences becoming evident. Sementara dari dalam negeri Amerika Serikat, Trump mencatat adanya perubahan opini publik, terutama generasi muda yang mulai menentang dukungan tanpa syarat terhadap Israel. Dan pada akhirnya, perubahan sikap banyak sekutu menunjukkan bahwa satunya suara Amerika Serikat tidak lagi dominan, apalagi jika rezim presidennya tidak konsisten. Pada akhirnya, posisi Israel kini semakin terjepit. Sekutu tradisional mereka mulai berpaling demi tuntutan moral dan hukum internasional. Trump yang sebelumnya menjadi tameng diplomasi Israel kini mulai marah. Indonesia juga harus mengambil peran penting dengan mempertegas bahwa pengakuan Palestina bukan simbol belaka, tetapi kewajiban hukum. Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam rencana rekonstruksi Gaza menunjukkan komitmen nyata, bukan sekadar retorika. Panggung PBB September nanti bisa menjadi titik balik. Apakah sekutu utama Israel akan benar-benar mengkhianati atau tetap berpihak? Dan apakah Indonesia akan menjadi katalis perubahan lebih luas dalam percaturan politik global?